Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi'un. Perkenalkan, saya Iswanto, guru bidang studi pendidikan agama Islam SMK Duta Nusantara Tulungagung Barat, Lampung, yang juga sebagai mahasiswa PPKPAI dalam jabatan batch 3 tahun 2022. LPTK Win Syekh M. Jamil Jambik Bukit Tinggi dengan NIM 21122282. Pada hari ini saya akan melaksanakan uji kinerja praktek pembelajaran pendidikan agama Islam di SMK Duta Nusantara Tulungagung Barat, Lampung dengan materi menyolatkan dan menguburkan jenazah. Berikut video pembelajarannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabar semuanya? Baik. Baik, sehat semua ya? Sehat. Ya, alhamdulillah. Hari ini kita bisa bertemu kembali. Dan hari ini kita akan belajar tentang menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah.
Sebelum pelajaran kita mulai, mari kita bersama-sama berdoa ya, agar kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan dengan baik dan lancar dan bermanfaat untuk kita baik saat ini maupun di masa-masa yang akan datang. Ya, silakan dipimpin ketua kelasnya. Semuanya doa mulai. Doa mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai akan saya tampilkan satu video motivasi untuk kita semua agar kita memiliki semangat dalam kehidupan kita. Ya, mohon video ini nanti disimak sebaik-baiknya dan nanti saya minta satu di antara kalian untuk bisa menyimpulkan dari tayangan tersebut apa yang bisa diambil hikmahnya. Oke, silahkan diperhatikan. Tentang waktu ya. Waktu adalah sesuatu yang paling berharga. Tapi dia sekarang ini menjadi sesuatu yang paling murah di tengah-tengah kita. Kita biasa melewati waktu demi waktu tanpa ada faedah apapun. Bahkan kita biasa menghabiskan waktu demi waktu dalam perkara yang mendatangkan mudarat. Dan aku tidak sedang membicarakan satu orang saja, tapi aku sedang membicarakan kaum muslimin secara umum. Sekarang ini sangat disayangkan sekali. Mereka dalam keadaan lengah, terlena, dan lupa. Mereka tidak bersungguh-sungguh dalam perkara agama mereka. Kebanyakan mereka dalam keadaan lengah dan bermewah-mewahan. Yang mereka lihat adalah apa yang bisa memanjakan badan mereka, walaupun harus merusak agama mereka. Dan untukmu, wahai saudaraku yang sedang mendengar pesan ini, bila keadaan di atas menimpamu, maka cepatlah berubah sebelum semuanya tinggal kenangan dan penyesalan. Ingatlah selalu firman Allah Subhanahu wa ta'ala, hatta idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Hingga ketika kematian mendatangi salah seorang dari mereka, dia mengatakan, ya Rabb, kembalikanlah aku ke dunia lagi sehingga aku bisa beramal saleh pada apa yang dulu kutinggalkan. Tentu itu tidak mungkin. Ya. Dari tayangan tadi, ya, kira-kira siapa yang bisa mengambil hikmah atau menyampaikan hikmah dari tayangan tadi? Siapa? Devita, ya. Gimana Devita? Apa yang kamu dapat ambil hikmahnya dari video tadi? Kita harus menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu adalah emas. Gimana? Kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, karena waktu adalah emas. Kita harus memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya karena waktu adalah emas, ya. Ya, beri aplaus. Ya, dari tayangan tadi, ya banyak orang yang menjalani kehidupan itu beraneka ragam ya. Ada yang dengan main game terus, ada yang aktivitasnya olahraga terus, ada yang judi, ada yang cuma baca Al-Quran. Itu perjalanan kehidupan manusia. Yang terpenting bagi kita adalah jangan sampai kita menyesal. Ya.
Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari. Karena saat ini kita sedang dalam perjalanan menuju sebuah kematian. Perbanyaklah kebaikan kita agar kita tidak menyesal di hari kemudian. Itu ya dari video tadi anak-anak sekalian. Oke. Ya anak-anak sekalian, materi kita pada pagi hari ini yaitu tentang menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Untuk materi pembelajaran dapat diakses atau dilihat di link PPT ya. Nanti bisa dicek melalui handphone kalian masing-masing. Namun sebelum kita mulai pembelajaran, kita akan melakukan pretest dulu ya. Silakan ambil HP-nya dan buka link Google Form. Kita akan melakukan pretest untuk mengetahui sejauh mana tingkat pemahaman anak-anak dalam memahami atau praktekkan materi tentang menyolatkan jenazah dan menguburkan jenazah. Oke, silakan dibuka HP-nya dan dikerjakan. Waktunya 5 menit. Ya. Waktunya 5 menit. Silakan dikerjakan. Kalau ada kendala, silakan disampaikan. Ya, kita lakukan pretest dulu. Ya, sudah selesai? Sulit apa enggak? Oke, berarti kita lihat hasilnya ya. Selanjutnya kita akan masuk materi. Sebelum kita ke materi akan saya tampilkan satu video tentang sholat jenazah. Silakan diperhatikan ya. Nanti akan saya minta juga anak-anak untuk menyampaikan hasil dari apa yang telah dilihatnya. Ya, ini video tentang sholat jenazah. Ya, silakan diperhatikan. Inilah praktek sholat jenazah dilaksanakan secara berjamaah. Setelah kita berwudu, kita bersiap-siap untuk melaksanakan sholat jenazah. Adapun posisi berdiri imam, jika jenazahnya laki-laki, maka sejajar dengan kepala jenazah. Dan posisi makmum berada di belakang imam. Lafaz niat sholat jenazah bagi imam, usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayah imaman lillahi ta'ala. Lafaz niat bagi makmum, usalli ala hadzal mayyiti arba'a takbiratin fardal kifayah ma'muman lillahi ta'ala. Kemudian takbir dibarengi niat di dalam hati mensolatkan jenazah. Allahu Akbar. Kemudian membaca surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemudian takbir kedua, Allahu Akbar. Setelah takbir kedua membaca salawat Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim
وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. Kemudian takbir ketiga, Allahu Akbar. Setelah takbir ketiga, membaca doa bagi mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-salji wal baradi wa naqqihi minal khataaya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danasi wa abdilhu daran khairan min darih wa ahlan khairan min ahlih wa zawjan khairan min zawjih wa adkhilhul jannata wa'idhu min ajabil qabri au min ajabin nar. Selanjutnya takbir keempat, Allahu Akbar. Kemudian membaca doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Itulah tadi video tentang praktek sholat jenazah. Apakah sholat jenazah tersebut sudah sesuai dengan syariat Islam? Ya. Tadi sudah diperhatikan dengan baik? Ya, untuk selanjutnya saya akan membagi 3 kelompok, yang mana masing-masing kelompok nanti akan menyiapkan berdiskusi, ya, menyiapkan untuk mempraktekkan sholat jenazah dan menguburkan jenazah. Ya, untuk kelompoknya akan saya bagi, ya. Ini kelompok 1, ya. Silakan kelompok 1 nanti bergabung dengan kawan-kawannya. Kelompok 1 di sebelah sini, kelompok 2 di tengah, kelompok 3 di bagian pinggir, ya, di sebelah kiri saya. Saya berikan waktu sekitar 7 menit untuk mempersiapkan diri masing-masing kelompok, yang selanjutnya nanti akan praktek masing-masing kelompok untuk praktek sholat jenazah. Ya, paham? Oke, silakan bergabung dengan kelompoknya masing-masing. Ya, silakan bergabung dengan kelompoknya. Anak-anak sekalian, sebelum mempraktekkan tentang tata cara menyolatkan dan menguburkan jenazah, sedikit perlu saya sampaikan. Ini yang pertama, lihat yang utama menyolatkan jenazah, ya. Nah, ini yang pertama adalah orang yang diwasiatkan oleh si jenazah. Yang pertama, yang kedua, ulama atau pemimpin terkemuka di tempat tinggal jenazah. Ini yang lebih utama menyolatkan jenazah. Yang ketiga adalah orang tua, kemudian anak-anak si jenazah, keluarga terdekat, kaum muslimin seluruhnya. Nah, ini kemudian untuk syarat sholat jenazah, ya. Syaratnya seperti pelaksanaan sholat biasa, ya, yakni suci dari hadas besar dan kecil, suci badan dan tempat dari najis, kemudian, ya, menutup aurat dan menghadap kiblat. Ini syarat untuk sholat jenazah. Kemudian jika jenazah laki-laki, maka posisi imam itu lurus dengan kepala. Ya, jika jenazahnya perempuan, maka imam itu lurus dengan pusar jenazah. Ini perlu diperhatikan, ya. Jenazah diletakkan di arah kiblat orang yang menyolatkan, ya, kecuali sholat gaib. Nah, sunnah sholat ini mengangkat tangan setiap kali takbir, ini sunnahnya, ya. Kemudian merendahkan suara bacaan atau
pelan suaranya. Membaca ta'awuz terlebih dahulu itu sunnah, tidak wajib ya. Disunahkan banyak jamaahnya atau makmum minimal 3 shaf atau 3 baris. Ini yang disunahkan ya. Nah, untuk sholat ini sesuatu yang tidak boleh ketinggalan. Kalau kalian nanti mau sholat jenazah, maka ya harus berdiri ya. Kemudian kalau berdiri bagi yang mampu, kecuali bila ada uzur. Kalau memang tidak bisa berdiri ya dia sholatnya sambil duduk. Kemudian melakukan 4 takbir. Di sholat jenazah itu tidak ada rukuk dan tidak ada sujud. Ya. Kemudian setiap takbir, setelah takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Kemudian takbir kedua membaca sholawat Nabi. Ya. Kemudian takbir ketiga membaca doa untuk jenazah, termasuk takbir yang keempat juga doa sholat jenazah yang kedua. Dan yang terakhir yaitu salam. Ini tetap dalam posisi berdiri. Nah, ini tata caranya. Untuk selanjutnya tentang tata cara sholat jenazah menguburkan jenazah bisa dilihat di link PPT ya atau materi ajar yang tadi sudah saya berikan kepada anak-anak. Silakan dibuka HP-nya, dibuka link pembelajarannya tentang bagaimana tata cara sholat jenazah dan menguburkan jenazah. Ya, silakan dipahami 5 sampai 10 menit. Selanjutnya nanti masing-masing kelompok akan mempraktekkan bagaimana cara menyolatkan dan menguburkan jenazah. Ya, silakan dibuka materinya. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli ala hadal mayyiti arba'a takbiratin lillahi ta'ala. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala
Allahu Akbar. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasih madkhalahu waj'alil jannata mahwa. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Oke, cukup. Terakhir saya akan jelaskan sedikit tentang tata cara menguburkan jenazah. Ini penting, ya. Walaupun menguburkan jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau sudah ada orang yang melakukan, yang lainnya maka kan terlepas kewajibannya. Tetapi kalau kita memiliki kemampuan untuk melakukan itu, maka pahala besar sudah kita. Ya, untuk menguburkan jenazah perlu diperhatikan, ya. Yang pertama, jenazah diangkat untuk diletakkan di dalam kubur, lakukan secara belahan. Jadi jenazah itu diangkat, diletakkan di dalam kubur secara belahan. Ini yang pertama. Yang kedua, jenazah dimasukkan ke dalam kubur dimulai dari kepala, ya. Kemudian terlebih dahulu dan dilanjutkan lewat arah kaki. Ini coba dilihat gambarnya, ya. Kemudian di dalam yang lahat jenazah diletakkan dalam posisi miring, ya. Kemudian di atas lambung kanan bagian bawah dan menghadap ke kiblat. Jadi jenazah ini dihadapkan ke kiblat, miring. Ini bagian yang kanan adalah bagian yang sebelah kanan. Pipi dan kaki jenazah ditempelkan di tanah. Jadi pipi jenazah ini sama kaki, ya, itu ditempelkan di tanah. Itu yang keempat. Kemudian, ya, turunkan jenazah, membaca doa Bismillahirrahmanirrahim wa ala millati rasuli. Kemudian setelah jenazah diletakkan di dalam rongga yang lahat, ya, di dalamnya nanti ada lubang lagi, dan tali temali dilepas, tali ikatan itu dilepas. Maka posisi tali itu sebaiknya di sebelah kiri supaya memudahkan kita untuk lepas. Setelah itu keluarga terdekat memulai untuk menimbun kubur dengan memasukkan juga sedotan di kuburnya mulai ditimbun. Kemudian yang ke-8, ya, hendaklah meninggalkan makam kira-kira sejengkal. Jadi setelah dilakukan penimbunan, kita yang mengantarkan itu hendaknya kita meninggikan sejengkal, ditanda bahwa ini adalah sebuah kuburan atau makam. Jangan rata dengan tanah, tapi ditinggikan. Kemudian ditaburi dengan bunga sebagai tanda sebuah makam dan dibersihkan air yang harum dan wangi. Ini penting dan harus kita ketahui. Setelah selesai penguburan, ya, apa yang dilakukan? Diakhiri dengan doa. Jadi setelah selesai dikubur, didoakan, ya, jenazah yang telah dikubur tadi. Ya, baik, anak-anak sekalian, sampai di sini sudah jelas semuanya? Sudah jelas? Ya, kalau sudah jelas, silahkan nanti kerjakan tugas, ya. Tugasnya ada di link LKPD, lembar kerja peserta didik. Nanti bisa dibuka di linknya. Dan sebelum pembelajaran ini kita tutup, akan saya lakukan post test. Ya, silakan nanti dikerjakan post testnya. Linknya juga tadi sudah bisa dilihat, ya, di awal tadi. Silakan nanti dikerjakan di post testnya. Cukup, ya, sampai di sini. Saya tunggu untuk post testnya. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Jelas sampai di sini? Ya, baik, kalau sudah cukup jelas, untuk minggu depan kita akan melanjutkan materi kita tentang takziah dan ziarah kubur. Mohon dipersiapkan, dibaca-baca materinya. Dan sebelum kita tutup, untuk tugas, ya, yang tadi belum bisa tuntas, nanti dituntaskan di rumah.
dibuat video dan videonya diupload di grup kelas. Ya, jadi dibuat video tentang sholat jenazah, kemudian nanti di grup di share di grup kelas. Paham ya? Wildan, Eki harus belajar lagi. Nanti silahkan dibuat videonya. Saya kasih waktu 3 hari. Ya, nanti saya minta videonya. Kemudian kalau bisa nanti videonya juga di-share. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf.